Baik, insya Allah malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik, ya, yaitu berkaitan dengan peradaban. Ya. Dan nanti kita akan mengkerucut kepada peradaban Islam, keagungan peradaban Islam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, eh, saya ingin bertanya, ya, berkaitan dengan peradaban itu sendiri secara umum, ya. Dan mungkin kata peradaban ini kata yang mungkin tidak umum, ya. Ya, ini kata yang lebih banyak didapatkan di buku-buku sejarah dan mungkin banyak didengar dari para intelektual kata-kata peradaban, dan mungkin di masyarakat umum mungkin jarang mendengar kata peradaban itu sendiri, apalagi anak muda sekarang, ya. Anak muda kali ini mungkin asing dengan kata peradaban. Dan kalau kita pernah belajar sejarah, ya, kata peradaban ini adalah kata yang sering kali dipakai untuk menggambarkan sebuah uh, eksistensi masyarakat yang mereka itu berkumpul dan membentuk sebuah sistem di sana. Saya pernah baca beberapa buku tentang peradaban kuno, ya. Ada peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia, ya, ada peradaban Eropa, peradaban uh, Cina, terus ada dan banyak yang lainnya, terutama peradaban Islam. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ini, Pak Edi, saya mau tanya ini, ya. Jadi mungkin biar pemirsa ini juga mendapatkan gambaran tentang apa itu peradaban. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban, dan uh, dan nantinya kita akan mengenal juga tentang peradaban Islam, ya. Nah, nah ini mungkin bisa diterangkan ini, ya, biar kita bisa mendapat gambaran sebelum nanti pembicaraan ini lebih lanjut, lebih mendalam lagi. Mungkin saya berikan waktu kepada penjelaskan untuk menjelaskan terkait apa itu peradaban. Monggo. Berbicara tentang peradaban, peradaban Islam. Kalau mungkin kita bayangannya, ya bayangan saya dulu ya, mungkin peradaban, peradaban Islam itu kan seperti sebagaimana yang disampaikan Ustaz Niko tadi, bagaimana peradaban namanya itu bangsa-bangsa yang sekarang mungkin tinggal tinggal sejarahnya saja, tinggal namanya saja. Misalnya kalau ada bicara ada peradaban tadi Mesopotamia, gitu ya, peradaban mungkin dulu ada peradaban Mesir kuno, gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat tentang peradaban, dalam sejarah-sejarah kan biasanya kita pelajari mungkin kalau di sekolah itu tentang peradaban tersebut. Nah, kalau kita bicara peradaban seperti ini, bayangan mungkin bayangan ini ya para remaja gitu ya, bayangan mereka yang sedang belajar itu. Karena saya juga berpikirnya seperti wah, peradaban itu berarti itu sebuah apa namanya itu ya keagungan ataupun ini kemajuan di sebuah bangsa tersebut yang kalau kita mungkin kita bicara mengajak mungkin ya, mengajak teman-teman, mengajak para remaja bicara tentang peradaban itu kayak jauh sekali gitu. Bagaikan kita itu mau membangun sebuah istana yang sangat megah mungkin begitu. Apa daya kita gitu, apa kemampuan kita untuk berbicara ke sana, berbicara tentang peradaban. Karena mungkin kalau remaja-remaja sekarang kan bicaranya tidak ke sana ya. Oh mungkin kalau ini ya mereka yang semakin apa bicara tentang mungkin dunia-dunianya mereka ya, dunia game dan sebagainya. Bisa juga mereka mungkin mencoba sebenarnya bisa ya diaplikasikan dengan eh, di dibayangkan atau merencanakan membangun sebuah peradaban tadi. Kalau dari misalnya dari permainannya itu saya lihat itu anak-anak itu termasuk misalnya anak saya itu bangun benteng-benteng gitu ya. Terus nanti sampai
besar sampai uh, apa namanya bagus misalnya, kemudian diserang dan sebagainya, dirobohkan, nah, begitu. Sehingga apa namanya, kalau kita bicara peradaban, kalau misalnya kita mau ke sana itu kayaknya jauh sekali mungkin bagi remaja untuk melakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini mungkin nanti kita bahas. Ya, jadi tentang bicara peradaban ini eh, sebenarnya tadi ya mungkin jadi dengan anak-anak, dengan para remaja itu mungkin mereka hanya bermain-main itu seperti itulah mungkin yang gambaran mereka, yaitu membangun sebuah peradaban yang bersama. Tentang bicara peradaban gitu ya, mungkin ini perlu kita pahami apa itu peradaban sehingga kita tidak terkaburkan bahwasanya peradaban itu membangun benteng yang sangat besar, istana yang sangat megah. Ya. Jadi membangun menghasilkan sebuah karya, mungkin teknologi atau apa yang nanti bisa bermanfaat dan bisa ini apa namanya berguna terus ke depannya bagi umat. Mungkin bayangan-bayangan kita seperti itu. Nah, berkaitan tentang peradaban. Kalau dari istilah peradaban itu kata lainnya adalah hadoroh, di mana dimaknai itu adalah cara hidup yang terbentuk dari sejumlah pandangan-pandangan yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa. Nah, jadi dari sini diartikan secara umum ini adalah sebagai eh, pandangan hidup atau cara hidup yang terbentuk dari sebuah pandangan-pandangan. Pandangan-pandangan yang di situ diyakini kebenarannya. Jadi ini kalau istilahnya secara umum sebagai sebuah apa namanya definisi sebuah peradaban. Eh, apa namanya pandangan-pandangan tersebut bisa kemudian teraplikasi dalam sebuah perilaku dalam kehidupannya ya. Jadi kalau seseorang ataupun sebuah bangsa yang mempunyai pandangannya, arah cara hidupnya, bagaimana melangsungkan kehidupannya di negerinya, di bangsanya tersebut, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya berupa perilaku-perilaku ataupun juga wujud-wujud dari sebuah uh, benda ya, ataupun bangunan-bangunannya yang khas, yang ataupun mungkin juga ide-ide pandangan tersebut yang diekspresikan yang tidak secara nyata, atau ide-idenya misalnya pandangan tersebut atau ide tersebut misalnya tentang kebebasan, ide kebebasan, kemudian HAM, hak asasi manusia, kemudian juga mungkin demokrasi, atau mungkin juga toleransi, atau kalau mungkin toleransi beragama, atau mungkin juga sekarang itu berkembang isu atau diwacanakan untuk menggalakkan moderasi beragama. Nah, itu adalah apa namanya bagian dari pandangan hidup tadi. Jadi jadi di sini di lebih detailnya bahwasanya hadoroh atau tadi peradaban ya. Peradaban itu cara hidup yang terbentuk dari sejumlah pandangan-pandangan. Pandangan-pandangan yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa. Jadi pandangan ini tadi ya bisa karena dia sudah punya pandangan ke depannya, maka diaplikasikan dalam perilaku maupun eh, apa namanya ya ide-ide yang dihasilkan dari pandangan tersebut. Nah itu misalnya pandangan secara umum. Kemudian bagaimana ataupun dalam Islam gitu ya eh, mengartikan atau mendefinisikan sebuah peradaban. Jadi kalau dalam Islam itu diartikan sebagai sebuah sekumpulan ya, pemahaman, sekumpulan mafahim, sekumpulan mafahim atau ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan itu. Jadi, di mana hadoroh ini yang lahir dari sebuah namanya itu pandangan atau mafahim itu dari sebuah
hubungannya dengan Sang Pencipta. Jadi kalau diartikan dalam definisi Islam gitu. Nah, jadi mengambil sekumpulan mafahim atau ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan. Jadi kalau misalnya Islam memahami tentang sebuah peradaban. Begitu Ustaz. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang apa itu peradaban, apa itu bagaimana peradaban dalam Islam itu. Jadi kalau di sini lebih detailnya, Islam itu memandang bahwasannya hadoroh atau eh, peradaban ini jadi kumpulan-kumpulan ide, ya. Di mana kumpulan-kumpulan ide itu tentu ada sumbernya, ada apa namanya yang dibangun berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau atas akidah Islam. Kalau misalnya apa namanya peradaban yang didefinisikan oleh orang-orang Barat, bahwasanya pandangan hidup tadi didasarkan pada ya bagaimana dia memandang sebuah kehidupan itu. Kalau hadorah-hadorah yang ataupun peradaban yang dibangun ataupun peradaban yang dikembangkan oleh orang-orang Barat, mereka dibangun berdasarkan bagaimana memahami tentang kehidupan. Mereka memahami tentang kehidupan ini bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini eh, ya mereka tidak tidak selebihnya bahwasanya apa namanya Allah atau mungkin sang pencipta ya. Mungkin kalau mereka mengaku adanya sang pencipta itu dan tidak punya kekuasaan sang pencipta itu untuk mengatur kehidupannya. Jadi hanya sebagai pencipta. Sehingga kalau ada roh yang dibangun oleh orang atau peradaban yang dibangun oleh orang-orang Barat itu berdasarkan pandang hidupnya yaitu pemisahan antara agama dan kehidupan yang disebut dengan sekularisme. Nah ini yang eh, berbeda dengan apa yang dipahami dalam peradaban dalam Islam. Itu saja. Jadi kalau mungkin didefinisikan tentang ajaran atau peradaban. Berarti peradaban ini kan tidak bicara tentang ini ya, kemajuan ya, eh, ataupun eh, apa namanya itu benda-benda ataupun bangunan ya atau teknologi, tapi lebih secara definisi itu tadi Dimas sampaikan adalah berkaitan dengan cara hidup, bagaimana masyarakat itu berkumpul dan uh, memiliki cara hidup ya, dan cara hidup inilah yang nanti menjadikan standar bagaimana sistem yang dipakai oleh kumpulan masyarakat itu. Dan kalau tadi disampaikan kalau peradaban Islam, maka dalam hal ini cara hidup masyarakat itu diatur oleh Islam yang yang kita tahu bahwa Islam mengatur kehidupan masyarakat itu dengan menggunakan wahyu atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah ini menarik ini Pak Edi ya tadi uh, berkaitan dengan peradaban dan berarti selama ini ya kalau kita baca itu berarti peradaban Mesir ya berarti kita bicara bagaimana cara hidup orang Mesir ya bagaimana mereka membangun sistemnya peradaban uh, apa namanya peradaban Mesopotamia, Babilonia, peradaban yang lainnya. Berarti itu mereka memiliki sebuah cara hidup ya dalam mengatur masyarakatnya. Nah, dan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita bicara peradaban Islam, maka ya bagaimana peradaban itu dibangun dengan cara-cara Islam. Nah, eh, saya mau mengaitkan ini dengan kondisi saat ini.
kita tahu bahwa peradaban Islam ini adalah peradaban yang panjang ya, yang cukup panjang ya, dimulai dari Rasulullah ya, yang diutus menjadi seorang nabi, lalu membangun daulah di Madinah, dan kita tahu bahwa nanti muncul ya, setelah Rasulullah meninggal itu ada kehilafahan ya, yang dibangun oleh mengganti ya, menggantikan Rasulullah, uh, kehilafahan Khulafaur Rasyidin ya. Terus diganti lagi menjadi kehilafahan Umayyah, kehilafahan Abbasiyah, dan kehilafahan Utsmaniyah. Nah, sepanjang sejarah ini, sepanjang sejarah kehilafan itu ya, masyarakatnya membangun peradabannya itu dengan peradaban Islam. Jadi aturannya aturan Islam. Yang dipakai adalah Al-Quran, As-Sunnah, ada ijma sahabat juga, dan juga ada qiyas. Nah, setelah Islam runtuh ini ya, kita tahu bahwa peradaban Islam ini mulai pudar gitu ya, digantikan oleh peradaban baru ya, mengalami transisi dengan peradaban baru. Setelah apa itu kehilafahan ini runtuh, kita tidak punya satu pemimpin, seorang khalifah di dunia ini, dan negara-negara ini terpecah menjadi negara-negara kecil ya. Nah, bagaimana ini ya, Pak Edi melihat kondisi Islam saat ini? Apakah peradaban Islam yang telah dibangun Rasulullah sampai zaman Utsmaniyah di tahun 1924 itu, apakah masih tersisa saat ini? Ya. Apakah peradaban Islam itu sesuai dengan peradaban Islam yang dulu? Nah, apakah memang benar-benar hilang? Gitu. Bagaimana ya jenengan melihat kondisi kondisi saat ini ya, terutama para muslimnya, apakah mereka itu masih menggunakan peradaban Islam ataukah peradaban Islam itu sudah ditinggalkan? Oke, itu pertanyaan saya. Berkaitan dengan bagaimana apa namanya peradaban Islam yang dibangun oleh peradaban Islam yang pertama kali Rasulullah SAW, di mana menjadikan Islam itu sebagai apa namanya agamanya yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kalau tadi berdefinisi bahwasanya sebagai pandangan hidup, yang dimana pandangan hidup itu akan melahirkan sebuah perilaku ataupun juga hasil-hasil perbuatan dari manusia tersebut yang bersumber dari sebuah pandangan tersebut. Nah, maka Islam hadir di tengah-tengah masyarakat kita ini, hadir dibawa oleh Rasulullah itu, saja pandangan tersebut adalah, ataupun pandangan cara hidup tersebut adalah dibangun berdasarkan bagaimana pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah ini, tujuan adalah untuk beribadah atau menyembahnya. Maka segala sesuatu perilaku, segala sesuatu apa namanya, semua yang diciptakan oleh manusia, maksudnya yang dihasilkan, baik bentuk berupa teknologi, baik berupa teknologi maupun juga berkaitan dengan bagaimana dia mengatur tentang kehidupannya, maka arahnya adalah bersumber dari, yaitu hubungannya dengan sesama, dengan Allah, yaitu bersumber dari akidah Islam. Perkembangan Islam yang sangat pesat itu kemudian yang dimulai dirintis di Madinah, kemudian dilanjutkan pada Khulafaur Rasyidin ya, kemudian pada zaman kekhalifahan mulai dari Umayyah, kemudian Asia sampai Utsmani, yang selama 13 abad
menjadikan bahwasanya membangun peradaban Islam, keagungan peradaban Islam yang sangat luar biasa, yang ya, tidak ada lain ya, tidak ada yang lainnya. Biasanya peradaban Islam itu saat itu kejayaannya sangat luar biasa, tidak ada bandingannya saat itu. Tetapi akhir dari semuanya itu ternyata umat Islam ataupun keagungan peradaban Islam itu yang sekarang ini kita lihat adalah apa namanya, kita hanya melihat bagaimana keagungan sejarahnya yang kita perlu dari itu membaca-baca sirah, membaca-baca sejarah gitu ya, tanpa kita tahu yang sebenarnya bagaimana keagungan peradaban Islam. Baik, seperti itu. Sehingga kondisi umat yang sekarang ini berarti memang kondisi umat yang sudah jauh dari menjadikan akidah sebagai pandangan hidup, sebagai landasan seseorang itu untuk berperilaku, melakukan aktivitas, membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negeri. Ya, kayak sekarang umat Islam sudah jauh dari hal tersebut. Kemudian juga umat Islam sekarang ya, kondisi umat Islam masa kini yang kita rasakan ataupun juga kondisi yang sekarang jauh dari kehidupan Islam, dari peradaban Islam, kita hanya bisa mengenangnya. Memang masih bukti-bukti bahwasanya kejayaan Islam itu ya masih banyak ataupun juga bisa kita lihat misalnya dari teknologinya atau bangunan-bangunannya ya, misalnya terutama di daerah-daerah di negeri-negeri yang bangsa-bangsa yang dulu merupakan kekuasaan Islam, bagaimana kemegahan pendidikannya ataupun bangunan-bangunannya itu juga masih bisa kita ketahui bahwasanya Islam itu peradaban yang sangat tinggi ataupun juga sangat maju. Nah ini yang kita lihat. Umat Islam sekarang yang jauh dari apapun juga sudah terbelokkan dengan kondisi yang jauh dari Islam ini, dimana kalau kita lihat sih sekarang ini peradaban yang dulu yang jaya yang sudah maju itu hanya tinggal mungkin kenangan. Kenapa mungkin juga umat Islam sekarang seperti ini, bahwasanya kalau majunya sebuah peradaban tadi bahwasanya dibangun dari Islam itu landasan yang kuat, yaitu landasan dari akidah Islam. Kondisi umat Islam yang sekarang ini jauh dari bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan itu akidah yang dimiliki. Mereka hidup di dunia sekarang atau zaman sekarang ini, oke lah, mungkin mereka juga menjadikan Islam itu sebagai akidah dalam kehidupannya, dalam beraktivitas, tetapi tidak secara sempurna, secara menyeluruh. Mereka hanya selain menerapkan dalam kehidupannya, mungkin tidak apalagi dalam kehidupan umum ya, kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupannya mereka tidak menggunakan pandangan-pandangan ataupun juga ide dasar dalam Islam itu, akidah itu dijadikan sebagai landasan. Jadi misalnya dalam kehidupannya ketika mereka beraktivitas, kalau sebuah peradaban itu misalnya ditunjukkan dengan misalnya dari teknologinya atau bangunannya gitu ya, ataupun juga hasil karyanya atau perbuatannya. Nah itu tidak semata-mata bahwasanya itu adalah bersumber dari landasan akidah Islam. Mereka beraktivitas itu ya karena mengikuti sistem yang ada atau mengikuti
peradaban yang mungkin peradaban yang kondisinya bukan dari Islam, yang bersumber dari itu pemisahan agama dengan kehidupan, yaitu sekularisme, di mana di peradaban sekularisme itu mengedepankan asas manfaat. Jadi dalam beraktivitas mereka hanya, kaum muslimin hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual, ya, ritual semata, bagaimana hubungannya dengan Allah dan dengan Allah. Kemudian juga untuk aktivitas-aktivitas yang apa namanya, dalam kehidupan publiknya, bagaimana dia beranak, berpendidikan, memperoleh ilmu, ya, memperoleh pendidikan, tidak berdasarkan dari akidah Islam, karena pendidikan yang dianutnya meskipun mungkin berlabel Islam, tapi pandangan ataupun ilmu yang diserapnya itu tidak semata-mata bersumber dari Islam. Pendidikan atau ilmu-ilmu yang diserap itu banyak dipengaruhi oleh peradaban-peradaban di luar Islam, sehingga dari situlah melahirkan seorang generasi-generasi Muslim, dia generasi Muslim ataupun seorang Muslim gitu ya, kepada Sang Pencipta, melaksanakan ibadah yang taat gitu ya, tetapi dalam aktivitas dia menggunakan pemikirannya untuk dalam kehidupannya tidak sesuai dengan Islam. Maksudnya bagaimana ya, ketika misalnya dia itu oke lah, mungkin dia rajin beribadah gitu ya, sholat gitu ya, puasa, kemudian bayar zakat, haji misalnya. Nah, itu yang menunjukkan dia seorang muslim. Kemudian dalam hal-hal yang umum, bagaimana dia melakukan muamalah, misalnya berjual beli, ataupun juga aktivitas di dan lain, bagaimana hubungannya dengan sesama, bagaimana pengaturan dalam kehidupannya, misalnya kalau dalam berbangsa gitu ya, dalam pengadilannya tidak berlandaskan pada hukum-hukum dari akidah tadi, bersumber dari pandangan-pandangan yang tadi, yang tidak bersumber dari peradaban Islam. Akhirnya bahwa seseorang atau generasi muslim tadi, dia rajin beribadah, tapi perilaku kehidupan kesehariannya dalam penyelesaian kehidupannya tidak menggunakan langsung dari akidah Islam. Bagaimana mengatur dalam kehidupan bermasyarakatnya, tapi menggunakan itu, termasuk misalnya peradaban-peradaban lain yang memisahkan